Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dosen Riza Agustiani MPD, serta teman-teman mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Guided Inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi luas lingkaran di kelas 6 MI Nurul Huda Kertosono. Berikut penjelasannya. Pendidikan merupakan faktor yang paling besar peranannya dalam kehidupan. Demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan harapan, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah menerapkan model-model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan peserta didik, sehingga memungkinkan tercapainya keberhasilan dalam belajar. Namun, pada kenyataannya tidak selalu pembelajaran yang kita terapkan itu dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita. Seperti halnya yang terjadi di kelas 6 MI Nurul Huda Kertosono. Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan dan tentunya dengan diskusi dengan teman-teman guru lainnya, diketahui masalah utama yang dihadapi di kelas 6 MI Nurul Huda ini adalah rendahnya hasil belajar matematika, terutama dalam materi menghitung luas bangun datar. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa. Dari 24 siswa itu, ada 11 siswa yang mampu memperoleh nilai di atas KKM, sedangkan 13 siswa yang lainnya masih memperoleh nilai di bawah KKM. Selain itu, partisipasi siswa juga rendah. Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 6 ini berdasarkan analisis kami ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya, banyaknya siswa yang kurang mampu menemukan konsep dan pengetahuan prosedural sehingga tidak mampu menerapkan matematika dalam pemecahan masalah. Yang kedua, guru mengajar cenderung pada pengetahuan prosedural untuk menyelesaikan soal, membuat siswa harus menghafal prosedur tanpa mengetahui makna atau konsepnya terlebih dahulu. Jadi di sini guru lebih mengajarkan matematika itu secara hafalan, bukan pemahaman konsepnya. Yang ketiga, siswa kurang diberikan kesempatan untuk mengemukakan gagasan dan juga keputusan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, pembelajaran di kelas didominasi oleh guru, sehingga membuat siswa tidak aktif dan kemampuan matematika tidak berkembang dengan baik. Dari analisis sebab kekurang efektifan pembelajaran matematika di kelas 6 tersebut, maka perlu adanya model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan konsep yang dipelajari adalah model pembelajaran guided inquiry atau inquiry terbimbing. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi luas lingkaran di kelas 6 MI Nurul Huda Kertosono. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama, mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran guided inquiry terhadap hasil belajar siswa dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 MI Nurul Huda Kertosono pada materi luas lingkaran. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Manfaat yang diharapkan dalam PTK ini adalah bagi siswa dapat memacu kreativitas, aktivitas, dan pembentukan konsep atau pengetahuan sehingga sukses dalam belajar. Yang kedua, agar hasil belajar siswa meningkat lebih baik. Dan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan luas lingkaran. Bagi guru, diharapkan dapat memberikan informasi tentang arti pentingnya model pembelajaran guided inquiry terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. Selain itu, sebagai pedoman bagi guru untuk memilih model pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, serta dapat memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran guided inquiry dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka memperbaiki pembelajaran di sekolah, guna meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan. Batasan penelitian. Siswa dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 MI Nurul Huda Kertosono tahun pelajaran 2021-2022 yang mengikuti pembelajaran tentang luas lingkaran. Yang kedua, pembelajaran dikembangkan berdasarkan panduan kurikulum 2013. Yang ketiga, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah
rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan lembar kerja siswa. Yang keempat, instrumen penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah lembar observasi kegiatan guru dan siswa, angket, tes, dan lembar validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Selanjutnya di bab 2 kita membahas kajian pustaka. Apa sih model pembelajaran guided inquiry itu? Model pembelajaran guided inquiry adalah suatu model pembelajaran di mana siswa berpikir kritis dan logis dalam menyelesaikan masalah yang diberikan guru secara terarah dan terbimbing. Model pembelajaran guided inquiry merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, juga menekankan pada guru untuk dapat menerapkan pembelajaran yang menekankan kepada proses mencari dan menemukan konsep dalam materi pelajaran. Tahapan model pembelajaran guided inquiry terdiri dari yang pertama, orientation. Fase orientasi dilaksanakan untuk memunculkan ketertarikan siswa terhadap proses pembelajaran, memberikan motivasi, membangkitkan keingintahuan, dan membangun informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Fase kedua yaitu exploration. Fase eksplorasi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan observasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta membangun hipotesis berdasarkan permasalahan yang diajukan guru. Yang ketiga adalah konsep formation. Fase ini merupakan tindak lanjut dari tahap eksplorasi yang menuntut siswa untuk menemukan hubungan antar konsep dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis untuk membangun kesimpulan. Tahap keempat adalah application. Konsep berupa pengetahuan baru yang telah diperoleh diaplikasikan dalam berbagai situasi seperti latihan, yang memungkinkan siswa untuk menerapkannya pada situasi sederhana hingga permasalahan dalam kehidupan nyata. Tahap kelima adalah closure atau fase penutup. Pada tahap ini, guru mengarahkan siswa untuk mampu melaporkan hasil temuannya dan merefleksi apa yang telah dipelajari. Pada tahap ini, guru juga melakukan evaluasi pencapaian dari tujuan pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran ini adalah yang pertama, model inquiry terbimbing ini menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, di mana peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri konsep yang diajarkan, sehingga hakikat matematika yang meliputi sikap ilmiah, proses, produk, dan aplikasi dapat muncul pada diri peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran inquiry terbimbing mampu mengembangkan kemampuan intelektual sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan mampu menghadapi persaingan global. Selain punya kelebihan, pembelajaran guided inquiry atau inquiry terbimbing ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama tidak dapat diterapkan pada semua tingkat kelas secara efektif. Yang kedua, memerlukan banyak waktu dalam penerapannya. Dan yang ketiga, pada proses pembelajaran dibutuhkan kesiapan dan kematangan mental dari peserta didik. Selanjutnya, pengertian hasil belajar. Dalam penelitian ini, hasil belajar diartikan sebagai suatu hasil yang dicapai siswa dalam proses belajar mengajar, yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes pada mata pelajaran matematika tentang luas lingkaran. Selanjutnya tentang luas lingkaran. Dalam PTK ini materi yang digunakan adalah luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat, di mana pi nilainya 22/7 atau 3,14, sedangkan r adalah jari-jari lingkaran. Pada bab 3 kita membahas metode penelitian. Di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang menjelaskan prosedur pembelajaran matematika tentang luas lingkaran. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk data observasi dan deskriptif kuantitatif untuk data tes. Ditinjau dari bagaimana penelitian dilakukan, maka penelitian ini termasuk dalam PTK. Tahap-tahap penelitian. Dalam rancangan PTK ini terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik analisis data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes dan lembar observasi. Tes yang digunakan peneliti di sini adalah
lembar soal tes yang berbentuk esai. Soal tes diberikan sesudah pembelajaran pada pertemuan terakhir, jadi di akhir siklus 1 dan di akhir siklus 2. Sedangkan lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu lembar observasi aktivitas siswa dan lembar observasi aktivitas kemampuan guru mengajar. Teknik pengolahan data. Untuk data kuantitatif diperoleh dari tes hasil belajar tentang luas lingkaran. Langkah analisisnya yaitu yang pertama mengoreksi hasil tes. Kemudian menghitung persentase ketuntasan secara klasikal dari siklus 1 dan siklus 2. Dan yang terakhir menganalisis dan membuat kesimpulan perubahan hasil belajar siswa. Untuk data kualitatif diperoleh dari data tentang aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran serta aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan guided inquiry. Selanjutnya, data dianalisis dan dinyatakan dalam bentuk persentase, kemudian dideskripsikan menggunakan acuan kriteria. Nah, itu tadi presentasi proposal ketiga dari saya. Mohon bimbingan dari Ibu dosen dan saran dari teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.